Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, kelas 4. Kita berjumpa lagi di pembelajaran PTH kelas 4. Alhamdulillah, pekan ini merupakan pekan pertemuan kedua kita dalam pelajaran PTH. Nah, untuk pertemuan kali ini kita sudah mulai masuk ke materi, memasuki bab 1. Bu Guru harap kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, dan tetap menjaga kesehatan dalam keadaan pandemi sekarang ini. Nah, anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah dan membaca doa sebelum belajar. Bu Guru hitung 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke, kita mulai bab 1, adab membaca Al-Quran dan keutamaan membaca Al-Quran. Nah, sebelumnya kita pahami dulu pengertian adab membaca Al-Quran. Adab adalah akhlak atau perilaku atau kebiasaan. Nah, sedangkan adab membaca Al-Quran adalah bagaimana perilaku kita dalam membaca Al-Quran agar mendapatkan kesempurnaan pahala. Nah, tentunya kita harus memiliki adab-adab atau perilaku yang baik saat membaca Al-Quran. Di sini adab membaca Al-Quran. Yang pertama adalah suci dari hadas dan najis. Jadi diutamakan saat kita akan membaca Quran, kita dianjurkan untuk wudu terlebih dahulu. Yang kedua, duduk dengan sopan dan tenang. Misalnya bersila untuk anak laki-laki dan timpuh untuk anak perempuan. Yang ketiga, membaca ta'awudz. Yang keempat, membaca dengan tartil. Artinya apa? Tartil yaitu membaca perlahan sambil memperhatikan panjang pendek dan tajwidnya. Yang kelima, menghayati ayat yang dibaca dengan membaca artinya atau terjemahannya. Nah, saat kita membaca Al-Quran terjemahan, sehabis kita membaca Latinnya, terus kita membaca artinya, tentu kita akan lebih menghayati apa isi kandungan dari Quran tersebut. Yang keenam, tidak meletakkan Al-Quran di lantai. Al-Quran bisa kita letakkan di meja kecil atau bisa kita pegang dengan menggunakan kedua tangan atau tangan kanan. Yang ketujuh, berdoa saat membaca ayat tentang azab dan karunia. Saat tentang azab, kita berdoa agar kita dihindarkan dari azab tersebut. Dan saat membaca ayat tentang karunia, kita berharap agar kita juga mendapatkan karunia tersebut. Yang kedelapan, memperindah suara kita. Dan yang terakhir adalah melembutkan suara kita saat kita membaca Al-Quran di tempat yang ramai. Selanjutnya, nah, yang poin C adalah sujud tilawah. Jadi sujud itu enggak hanya dilakukan pada saat sholat saja, tetapi sujud itu ada sujud syukur, sujud dalam sholat, dan ada sujud tilawah. Sujud tilawah adalah
Sujud yang dilakukan karena adanya sebuah bacaan Al-Quran, yaitu bacaan Al-Quran tentang ayat-ayat sajadah. Sedangkan ayat sajadah itu apa, Bu? Nah, ayat sajadah adalah ayat yang isinya mengandung perintah untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut Bu Guru lampirkan beberapa contoh surat yang mengandung ayat sajadah. Yang pertama ada Al-A'raf ayat 206, ada An-Nahl ayat 50, Al-Isra ayat 107, Maryam ayat 58, Al-Hajj ayat 77, Al-Furqan ayat 25, Al-Alaq ayat 19, Al-Insyiqaq ayat 21, surat Syad ayat 24, dan masih ada beberapa surat lainnya yang tidak Bu Ambar sebutkan di sini. Selanjutnya, untuk sujud tilawah itu ada syarat-syaratnya. Yang pertama yaitu suci dari hadas besar, kecil, dan najis. Jadi seperti kita saat sholat sama. Yang kedua, menutup aurat menggunakan peci, sarung, mukena bagi perempuan. Yang ketiga, menghadap kiblat. Kiblat orang Islam, orang Muslim adalah Ka'bah. Yang keempat adalah sujud ketika ayat sajadah selesai dibacakan. Berikutnya ada rukun sujud tilawah. Yang pertama, niat. Boleh dilafalkan, boleh dalam hati. Yang kedua, membaca takbir. Yang ketiga, sujud. Yang keempat, bangun dari sujud sama seperti saat kita sholat. Dan yang kelima adalah salat. Berikutnya, hikmah sujud tilawah. Ada beberapa hikmah atau manfaat yang dapat kita ambil dari sujud tilawah. Yang pertama adalah menyadarkan diri kita bahwa Allah adalah Maha Pencipta segalanya. Yang kedua, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia-Nya, atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Yang ketiga, sebagai bukti ketaatan kita kepada Allah. Dan yang terakhir adalah menghindarkan diri kita dari sikap sombong, angkuh, dan takabur. Poin berikutnya adalah keutamaan membaca Al-Quran. Di sini ada beberapa keutamaan, yaitu antara lain mendapat ketenangan jiwa dan hati. Makanya ada sebuah lagu yang berjudul Tombo Ati. Jadi ketika kita sedang gelisah, kita sedang tidak tenang, ada rasa was-was, ada rasa ketakutan yang mendalam, maka kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Insya Allah dengan membaca Quran, hati kita, jiwa kita akan kembali tenang. Yang kedua, menjadikan kita sebagai manusia yang terbaik. Karena ketika kita rajin membaca Quran dengan pemahaman yang baik, insya Allah hati kita juga akan bersih, sehingga kita akan menjadi manusia yang baik, yang jujur, yang lembah manah atau sopan, yang beriman, yang senantiasa suka menolong, dan sebagainya. Yang ketiga, mendapat syafaat atau pertolongan di hari kiamat sebagai penerang kubur. Yang keempat, mendapat istimewa di surga. Jadi bagi hamba yang rajin membaca Quran, yang istiqomah dalam membaca Quran, maka di surga kelak kita akan dikumpulkan bersama para malaikat-malaikat Allah. Yang kelima,
mencapai kejayaan umat Islam. Yang keenam, mendapat pahala berlipat ganda adalah tugas. Nah, sebagai wujud rasa tanggung jawab kita, bukti kalian bahwa kalian sudah menyaksikan video ini adalah kalian Bu Guru kasih tugas, yaitu sedikit saja mengerjakan latihan Aku Pasti Bisa dari buku paket halaman 11 nomor 1 sampai dengan nomor 3, yaitu melengkapi hadits ataupun Quran yang kalian dapat cari jawabannya di buku paket PTH juga. Nah, persiapkan diri kalian baik-baik, dipelajari materi yang sudah Bu Guru berikan hari ini. Insya Allah pekan depan, PTH pertemuan pekan depan, kita akan Zoom, yaitu kuis. Jadi nanti di Zoom tersebut Bu Ambar akan tunjuk beberapa anak, kalau memungkinkan juga semua anak Bu Ambar tunjuk. Bu Ambar kasih satu anak satu soal dan harus dijawab. Nah, demikian pertemuan hari ini anak-anakku. Bu Guru cukupkan. Doa kita bersama-sama, semoga kita, kalian anak-anakku, dan juga Bu Guru menjadi hamba yang istiqomah dalam membaca Quran setiap hari. Dari Bu Guru, sekian. Terima kasih. Mohon maaf atas segala khilaf, banyak kata, banyak salah, mohon dimaafkan. Mungkin dalam penyampaian materi Bu Ambar kurang jelas, atau videonya juga dirasa kurang jelas, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.